Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dari Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Advan S4Z yang mengalami mati total. Ini kondisi Advan S4Z. Yang pun murah meriah, mungkin ada yang masih menyimpan. Tapi kendalanya ini cukup ringan, hanya kita charger. Dia tampil lambang baterai ngecas, tapi kita posisikan on tidak bisa. Jadi biasanya handphone ini karena baterainya kartunya bisa dilepas-lepas. Ini untuk tombol powernya mungkin ada yang rusak, jadi di casingnya. Jadi kita menggunakan langsung begini, kita pencet saja menggunakan biasanya pakai obeng atau pakai pena. Jadi lama kelamaan ini akan menjadi rusak dan handphone tidak bisa hidup lagi. Apabila kita lepas baterai, dia akan mengalami mati. Handphonenya apabila kita charger, maka dia tidak akan hidup. Kita pencet on off tidak hidup, tapi kita charger dia bisa hidup. Kita contohkan. Kita cas, hidup. Ada lambang Advan, kemudian nanti ada lambang baterai. Ini ada lambang baterai 99% baterainya. Ada, tapi kita on kan ini tidak hidup. Kita pencet on. Cara perbaikannya cukup mudah. Kita hanya butuh obeng saja untuk membuka bautnya. Kemudian ini ada fleksibel on off, itu saja. Hanya fleksibel on off dan obeng saja yang kita butuhkan untuk memperbaikinya. Ada fleksibel on off dan obeng ini saja yang kita butuhkan untuk memperbaiki Advan S4Z yang mengalami mati total, tetapi kita charger hidup. Itu saja. Baiklah, langsung saja kita tutorialkan. Ini harganya mungkin sekitar 5.000. Kalau misalnya rusak, 5.000 rupiah. Ini hanya 5.000 rupiah. Langsung saja baterai kita lepaskan, kemudian SIM card dan memory card kita lepaskan. Ini baut kita lepaskan sama baut. Jangan lupa kartu dan SIM card kita lepas, takutnya nanti masih ada nyangkut. Jadi kalau misalnya di rumah kita ada handphone yang nganggur, kita charge hidup, jadi lumayan untuk bisa mengaktifkan nomor. Ini menggunakan obeng plus yang kecil, jadi usahakan kita harus punya satu set biar enak untuk memilih jenis obengnya. Itu murah, sekitar 50.000. Kalau beli satuan ini mungkin sekitar 5.000. Ini bautnya sudah kita lepas semua. Selanjutnya kita akan buka koper ini saja. Kita lepas ini saja. Masih ada baut lagi, tak lupa buka. Ini baut sudah lepas, kita perhatikan lagi, kita cek. Kita buka begini saja. Ini sudah lepas, bautnya. Koper sudah kita angkat, kemudian kita langsung melihat ini ada fleksibel untuk on off yang hitam ini. Jadi kita lepas dulu untuk penjepitnya, kemudian bisa kita gunakan pinset kalau tidak tuh pena.
kita cabut yang lama. Nah ini fleksibelnya. Nah ini kita lepas saja, ini saja gunakan tangan ataupun bisa menggunakan tajam seperti nah ini yang lamanya yang mau kita ganti. Yang lama kita mau ganti yang baru. Ini yang baru ya, cukup mudah ini. Kita tunjukkan sekali lagi. Nah, ini posisi yang on, yang lama. Ini posisi on off yang lama, mau kita ganti yang baru. Jadi cara menggantinya cukup mudah sekali. Tinggal kita tempelkan saja. Ini yang baru, kemudian ini yang lama. Jadi cara cukup mudah. Mesin tidak perlu kita buka lagi, cukup kita pasang saja. Ini ada kertas untuk lemnya, jadi kita lepas ini dan kita pasang begini. Kita pasang, kemudian kita tempelkan. Kita pasang dulu di fleksibelnya, kita dorong menggunakan pena saja. Setelah itu nanti kita bisa kunci. Kita dorong sampai masuk, kemudian kita tekan, lalu kita tempelkan di casingnya. Kemudian kita tes hidupkan dulu, apakah hidup. On off di bagian bawah, tekan, iya hidup. Jadi tinggal begitu saja cara memperbaikinya. Dan kita pasang lagi, kita baut lagi. Nah, ini kalau sudah diganti dia sudah warna putih. Kalau dia masih belum diganti ya warna hitam. Ini warna hitam. Jadi kalau dia sudah diganti warnanya putih. Ini warna putih. Ini itu saja. Nanti kita baut, kita rapikan seperti semula. Cara perbaiki gampang sekali, tak perlu kita bawa di service center ataupun tukang servis handphone, karena ini harganya murah, jadi mungkin tidak sesuai dengan harga handphone. Jadi lebih baik kita perbaiki sendiri. Kalau misalnya alatnya di kota Anda tidak ada, jadi bisa online belinya, mungkin sekitar 5.000. Kalau perlu beli 2 biji, jadi murah, jadi tinggal tambah kos kirim saja. Jadi kalau sewaktu-waktu rusak lagi, kita sudah ada persiapan, jadi belinya lebih dari satu karena harganya murah. Jadi kalau misalnya rusak, jadi kita bisa perbaiki sendiri. Nah, kalau untuk S4Z ini tidak menggunakan solder, jadi cukup dicopot saja. Lain hal misalnya dia S4Z Plus atau S4Z tetapi dia ada plusnya, di sini ada plusnya, jadi itu harus menggunakan solder untuk memasangnya. Nah, ini seperti ini, Nah, ini S4Z biasa, ini S4Z yang ada plusnya. Jadi S4Z ditambah ada plus, dia harus menggunakan solder. Cara pasangnya tinggal di solder. Secara soldernya juga cukup mudah, gampang, tinggal kita beli solder, beli kawat timah solder yang 15.000 saja beli solder ini solder 15.000, kemudian timah solder 15.000 juga. Beli yang merek Sakura ini karena dia sudah ada plugnya, jadi cukup nempel. Ini murah nih, meskipun 0,8 mili yang besar ini harganya 15.000. Ini harganya 15.000, sudah bisa perbaiki sendiri di rumah, tak perlu alat yang canggih, karena kita hanya membagikan tutorial yang gampang saja.
bukan seperti untuk mengganti IC ataupun lain sebagainya, karena itu harus menggunakan alat yang canggih, jadi tidak begitu banyak yang kita tutorialkan seperti itu. Jadi kita hanya mentutorialkan yang bisa kita perbaiki sendiri di rumah dengan alat seadanya saja, dan tanpa pengetahuan elektronik kita bisa perbaiki sendiri di rumah. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara memperbaiki ataupun mengatasi Advan S4Z yang mengalami mati total yang disebabkan tombol powernya yang mengalami kerusakan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau seandainya ada video ataupun kalimat yang kurang berkenan, karena kita murni hanya untuk membagikan tips yang kita bisa mampu semaksimal mungkin yang kita punyai. Jadi ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.